Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dengan tema peran obat tradisional dan herbal terhadap neoplasia pada mulut. Kami memakai bahan herbal kurkuma longa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kamila Fitriandani dengan NIM 040312126024. Saya Muhammad Habib Abdurrahman dengan NIM 0403 1282 212 6029. Saya Melsa Zahra dengan NIM 0403 1282 12 6034. Saya Muhammad Hidayat Rinaldi dengan NIM 040312 821 26037. Wih, minum apaan tuh? Iya, hujan-hujan gini kayak pas banget minum teh hangat ya. Ini bukan teh hangat, ini tuh jamu kunyit. Hah, jamu kunyit? Kesambet apaan sih kalian minum jamu kunyit? Emang enak ya? Kok tumben? Nah, jadi tuh kita lagi pengen bikin kebiasaan baru, minum jamu kunyit secara rutin. Kan biasa ya, Kak? Emangnya kenapa sama jamu kunyit? Iya bener tuh, emang ada khasiat yang bagus gitu ya? Kan kemarin kan kita kan belajar neoplasia mulut ya. Nah, kemarin aku scroll IG gitu, aku tuh ngeliat ada postingan tentang pencegahan kanker-kanker gitu, terutama kanker mulut. Nah, terus juga ternyata senyawa kurkumin di dalam kunyit banyak banget khasiatnya. Salah satunya tuh bisa sebagai pencegah kanker, Bib. Makanya kita jadi rutin nih minum jamu kunyit. Terus lihat deh, warnanya kuning-kuning gitu kan. Nah, itu kurkuminnya. Terus selain itu rasanya juga lumayan kok, kayak segar-segar gitu. Iya juga ya, bener banget kalian. Rasanya enak, hangat-hangat, pas banget lagi hujan. Berkhasiat lagi. Dih, ngapain? Zaman sekarang mah mending minum boba. Ih, daripada kamu ngomong kayak gitu, mending denger penjelasannya dulu. Check it out. Hai, aku di sini bakal jelasin tentang pengertian umum dari kunyit serta kandungannya. Yang pertama adalah pengertian umum dari kunyit. Kunyit merupakan salah satu tanaman jenis temu-temuan dari rimpang kurkuma longa yang memiliki ciri khas berupa bagian rimpangnya yang berbentuk bulat memanjang dan cabang lateral dengan bagian dalam rimpang berwarna kekuningan. Lalu selanjutnya, bahan herbal yang terkandung di dalam kunyit. Rimpang kunyit mengandung dua senyawa bioaktif utama yang bermanfaat bagi kesehatan, yakni kelompok kurkuminoid 3-5% dan minyak atsiri 2,5-6%. Kurkuminoid merupakan kelompok senyawa yang memberi warna kekuningan yang kuat, terdiri dari kurkumin dan senyawa turunannya berupa toksikurkumin dan bisdimetoksikurkumin. Minyak atsiri pada kunyit dilaporkan mengandung komponen berupa borneol, desabinen, dedevelandren, zingiberin, 1,8 sineol, linalool, beta-karyofilen, A-atlanton, dan artumeron. Selain dua kelompok senyawa aktif tersebut, rimpang kunyit juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, fosfor, zat besi, kalsium, damar, resin, dan kamfer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa kurkumin dari rimpang kunyit memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat dibanding vitamin E, serta mampu menghambat pembelahan sel-sel kanker. Kurkumin pada rimpang kunyit juga dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau antibakteri dan menghambat replikasi virus HIV atau antivirus. Baiklah, peran saya di sini adalah menjelaskan apa aja sih penelitian-penelitian yang sudah dilakukan pada senyawa kurkumin dalam kunyit terhadap neoplasma mulut. Kurkumin dapat menghilangkan atau menonaktifkan reaktif oksigen spesies atau ROS. ROS atau SOR sendiri adalah mediator yang berperan pada kerusakan intraseluler lipid, protein, karbohidrat, dan asam nukleat. SOR sendiri bersifat sangat reaktif karena kondisinya yang tidak stabil, memiliki elektron yang tidak berpasangan, menyebabkan apoptosis dan antiinflamasi, serta menurunkan sinyal bertahan hidup sebagai kombinasi mode berbeda sebagai aksi dari agen anti-kanker. Pengobatan memakai kurkumin menurunkan jumlah lesi OSCC sebesar 51,3%. Kurkumin juga menurunkan indeks proliferasi kanker di hiperplasia, diplasia, dan papiloma secara signifikan. Kurkumin sebagai agen terapeutik dapat menekan sifat immortal dari sel epitel mukosa oral dan pertumbuhan OSCC. Efek kurkumin pada sel oral epitelial yang normal juga dilaporkan minim.
Pada sel kanker mulut SAS, ditemukan bahwa aktivitas CAAT atau in cancer binding protein alpha dan insulin seperti faktor tumbuh mengikat protein 5 ditingkatkan dengan pengobatan menggunakan kurkumin yang akhirnya menekan pertumbuhan kanker kepala dan leher. Nah, bagaimana tadi penjelasan dari rekan saya? Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara mekanisme zat kurkumin yang ada pada kunyit untuk mencegah kanker. Sebelumnya, obat anti kanker sendiri itu bagaimana sih? Obat anti kanker sendiri biasanya kan diklasifikasikan ke dalam subkelompok yang berbeda berdasarkan mekanisme kerjanya, sebagai agen antiproliferatif, ataupun agen penghambat karsinogen, ataupun juga sebagai antioksidan. Nah, kurkuma longga mengandung sejumlah besar kurkumin yang menunjukkan karakteristik seperti yang tadi saya sebutkan. Itu bisa sebagai agen antiproliferatif, agen penghambat karsinogen, ataupun antioksidan dengan berbagai mekanisme aksi biokimia seperti apoptosis dan regulasi sinyal kelangsungan hidup. Enzim, reseptor, faktor pertumbuhan, faktor transkripsi, dan sitokin inflamasi adalah target utama kurkumin dari kunyit untuk mengatasi kanker. Seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya juga, kurkumin memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau menonaktifkan spesies oksigen reaktif. Spesies oksigen reaktif ini bisa mengaktifasikan tindakan pro-apoptosis dan antiinflamasi, dan pengurangan sinyal kelangsungan hidup sebagai kombinasi dari berbagai mode tindakan sebagai agen anti kanker. Beberapa riset menunjukkan bahwa penargetan jalur pensinyalan ini dalam pengaturan nyata lebih rumit dengan kurkumin. Dari saat ini, mode yang berbeda dari efek kemosensitisasi, kemopreventif, dan radiosensitisasi kurkumin lebih antusias dipelajari sekarang. Salah satu contohnya bisa kita lihat bersama nih pada diagram berikut yang diambil dari suatu penelitian. Kemampuan kurkumin yang ada dalam kunyit dapat mengurangi kemampuan viabilitas ataupun kemampuan kemungkinan sel kanker tersebut untuk hidup setelah terpapar kurkumin semakin mengecil. Nah, ketika konsentrasi kurkumin tersebut semakin ditingkatkan, yang dimulai dari 5 mikromolar, 10 mikromolar, dan 20 mikromolar selama 24 dan 48 jam. Hasil penekanan viabilitas ataupun kemampuan proliferasi dari sel tersebut menjadi sangat rendah jika diberikan kurkumin dengan konsentrasi 20 mikromolar dan penggunaan selama 48 jam dibanding yang ada di paling kiri tuh, yang merupakan kontrol yang tidak diberikan apa-apa. Kemampuan sel tersebut masih tetap sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi ke depan dari bahan herbal kunyit. Nah, tanaman rempah dan obat tradisional adalah salah satu sumber bahan potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengobatan dan pangan fungsional Indonesia. Tanaman rempah sendiri merupakan jenis tanaman yang bersifat aromatik karena kandungan senyawa fitokimia di dalamnya. Tanaman rempah juga dikenal memiliki beragam khasiat baik kesehatan, seperti ada tanaman jahe, kencur, kunyit, temulawak, kapulaga, dan lainnya. Tanaman kunyit sendiri banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai tanaman rempah dan obat secara tradisional. Nah, rimpang kunyit ini mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, yakni salah satunya kelompok kurkuminoid. Kurkuminoid ini sendiri merupakan kelompok senyawa yang memberi warna kekuningan yang kuat. Lalu dia juga terdiri dari kurkumin dan senyawa turunannya berupa toksikurkumin dan bisdemotoksikurkumin. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa kurkumin ini memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat dibandingkan dengan vitamin E, dan ini juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan bisa dilihat di tabel sebelah sini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018, produksi rimpang kunyit mencapai 203.460 ton dari luas lahan 74 juta meter persegi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini dapat diketahui bahwa produksi nasional, khususnya tanaman rempah dan obat, cukup tinggi, didukung dengan ketersediaan lahan produksi yang mencukupi. Bahkan, khusus untuk jahe, kunyit, dan kapulaga dilaporkan sebagai bahan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Oleh sebab itu, pemanfaatan tanaman rempah dan obat sebagai sumber bahan fungsional sangatlah potensial, mengingat ketercukupan produksi yang didukung dengan banyaknya khasiat kesehatan di dalamnya.
Nah gitu Bib, sekarang kamu paham kan kalau kunyit itu banyak manfaatnya? Iya nih, aku jadi banyak dapat ilmu baru. Aku jadi pengen nyoba deh. Nah, kebetulan banget kita tuh masih punya banyak. Mau nyoba nih? Enak nggak? Enak sih. Kamu mau nyoba nggak? Boleh dong sedikit. Rasanya enak juga sih ya. Apalagi khasiatnya banyak. Jadi pengen minta lagi. Nah, aman banget. Aku di kulkas punya banyak. Yuk kita ambil. Oh yaudah. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.